Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya jemput jemaat lagi berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sujud di altarnya. Ku bawa bebanku Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Oh haleluya. Ku mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Engkau Allahku, Engkau Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu kepada kami setiap hari Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau Bapa yang sangat luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Supaya biarlah nama-Mu sendiri bisa mulia, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya saudara datang tempat ini adalah orang-orang yang pemenang. Amin. Engkau menang dari malasmu, engkau menang dari sesuatu apapun yang ada di rumah. Harusnya hari ini akhir pekan, harusnya engkau enak-enak santai di rumah. Tapi kami percaya, saya percaya engkau datang ke tempat ini, ke alamat yang tepat. Engkau datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan untuk pertama kali dalam aktivitas hari ini. Saya katakan engkau lebih daripada pemenang. Katakan kanan kirimu lebih daripada pemenang. Amin. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja.
bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kita percaya pada Tuhan. Haleluya.
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beli kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Kita lebih daripada pemenang dan hati kita percaya kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Kalau kita lebih dari pemenang, kita adalah pekerja Tuhan, pekerja di ladang Tuhan. Kalau kita lebih dari pemenang, kita berarti bukan sembarang pekerja. Amin. Haleluya. Bukan sembarang pekerja. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Telah lama ku cari-cari, telah lama cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh sangat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh sangat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia, bukan sembarang pekerja. Syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh sangat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa, sungguh sangat istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Kita percaya kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Amin. Bukan sembarang pekerja. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik, tanah yang terbaik untuk taburi firman Tuhan. Biarlah fokusmu hari ini untuk Tuhan. Jangan kau pikirkan hari ini untuk ke tempat yang lain. Fokuskan dirimu 1-2 jam saja kepada Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan hari ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidupmu hari ini. Biarlah selalu memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang sangat luar biasa. Dia sangat manis, sangat lembut kepadamu, mengetok pintu hatimu hari ini.
memberikan kasih Bapa kepada kita, kasih yang sangat luar biasa. Saat engkau mengetuk, Bapa akan membukakan pintu untukmu. Saat kau mencari, kau akan mendapatkan. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Hati kita, kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkanku, pulihkan aku, layakkan dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
Bapakku yang kekal, Engkau Rajaku Tuhan. Ku mau memuji-Mu, hari ini ku sembah Kau. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Engkau Rajaku, Engkau Bapakku yang kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapakku kekal Tuhan. Kasih-Mu yang sangat sempurna terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sangat ajaib, sangat luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau Allahku, Engkau Rajaku yang sangat berkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Sebentar Bapa, kami akan menikmati hadirat-Mu Tuhan, akan menikmati firman-Mu hari ini. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pelihara Roh Kudus-Mu juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang dibicarakannya Tuhan, apa yang terucap dari mulut bibirnya, bukan dari manusia, tapi daripada-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang terbaik, tanah yang terbaik untuk siap ditabur firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom, haleluya. Bapak Ibu, masih pagi saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Seperti kata WL tadi, hari ini kalau kita datang itu lebih daripada pemenang, amin. Saya tahu pasti ada begitu banyak hambatan yang kadang-kadang saat kita mau beribadah kepada Tuhan, ada saja hal yang membuat kita mundur, tapi kalau sampai kaki kita diinjakkan di rumah Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada semua karena berkat Tuhan. Berkati mulut lidah hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak hati Tuhan. Dan berkati telinga-telinga kami yang mendengarnya di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selalu saya katakan kalau di ibadah doa puasa, firman Tuhan itu pertama kali untuk yang membawakannya. Dan hari ini juga firman Tuhannya khususnya buat saya. Dan hari ini saya juga mau Bapak Ibu yang mendengarkannya hari ini diberkati Tuhan, amin. Kita bukakan ayat firman Tuhan kita di hari ini di dalam Yunus 2. Yunus 2 ayat 7-10, kita akan bacanya secara berliturgi. Bapak Ibu sudah dapat katakan amin? Yunus 2 ayat 7-10. Di depan LCD kita juga ada. Yang membawa Alkitab juga boleh silakan buka Alkitabnya. Kita akan baca secara liturgi. Saya undang dengan hormat Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 7, Bapak Ibu 8 dan seterusnya. Yunus 2 ayat 7 sampai dengan 10. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu semua kompak ya membacanya, dan saya nggak pernah lihat kita di sini berliturgi. Tadi saya coba liturgi, ternyata kompak. Berarti satu suara. Nggak salah kita berjemaat di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, waktu suami saya kan katakan kamu khotbah, waduh, namanya pelayanan kan tetap ada jantungannya ya. Terus saya sempat berapa kali kayak bukan menolak, tapi kamu udah yakin
waktu saya bilang katakan, kamu udah yakin? Di situ saya sadar bahwa selain suami saya, dia adalah gembala juga. Saya siap. Saya katakan, iya, saya siap. Dan saya tahu kita semua di sini tunduk pada pemimpin kita. Dan saya katakan, iya, saya siap. Waktu saya doa, saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan bawa saya sampai sejauh ini karena basicnya saya adalah seorang sales otomotif. Dan ketika saya bertemu dengan Bapak Gembala, Bapak Ibu, saya itu masih statusnya seorang pekerja. Dan saya tahu bahwa Tuhan yang memanggil saya, bukan manusia. Tuhan yang memanggil saya, dan saya katakan waktu doa, Tuhan sudah bawa saya sejauh ini. Dan waktu itu dalam jiwa saya mengatakan bahwa pakai saya Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini, berbicaralah. Dan ya, firman Tuhan saya yang saya bawakan hari ini itu saya bawakan di ibadah Zoom kita waktu ibadah doa puasa. Kalau ada beberapa Bapak Ibu yang ikut, cuman kemarin karena waktunya tiba-tiba sudah hampir selesai, jadi saya langsung selesaikan. Nah, hari ini kita tahu bahwa hari ini kita semua mau diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, cerita Yunus yang hari ini saya bawakan, kalau Bapak Ibu masih ingat sekolah minggu itu kan selalu ada Yunus di perut ikan, amin. Nah, kenapa diangkat cerita Yunus ini? Hari ini saya bawakan firman Tuhan ini, saya kasih judul melangkah menurut kehendak Tuhan, amin. Melangkah menurut kehendak Tuhan. Nah, berarti ada langkah yang tidak menurut kehendak Tuhan, benar? Benar. Kalau ada langkah menurut kehendak Tuhan, berarti ada langkah bukan menurut kehendak Tuhan. Berarti langkah menurut kehendak kita, langkah menurut orang sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Yunus itu cuma ada 4 pasal. Kalau Bapak Ibu nanti ikutin ceritanya dari pasal 1 gitu. Pada saat itu Yunus secara jelas mendengar suara Tuhan bahwa Tuhan katakan Yunus pergi ke Niniwe. Pergi ke Niniwe untuk melakukan pelayanan di sana. Tapi sekali lagi manusia itu mempunyai kehendak dan pikiran. Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot, bukan seperti robot yang ada remote controlnya yang bisa dikontrol ke A, kontrol ke B. Tapi waktu Tuhan mengembuskan nafas ke manusia pertama, Tuhan kasih kebebasan buat kita untuk memilih, amin. Saya rasa itu juga terjadi sama kita waktu kita beribadah. Tadi pagi deh, pasti ada pilihan. Misalnya tiba-tiba anak tiba-tiba rewel, atau mungkin tiba-tiba ada panggilan saudara. Kalau di Medan itu paling sering hari Minggu pesta. Apalagi orang Batak, acara-acara adat itu paling sering diadakan hari Minggu. Itu paling sering. Kalau udah tante saya maaf ada pesta. Nah, itu paling sering. Apakah kita memilih untuk beribadah terlebih dahulu, mendahulukan Tuhan? Apakah kita mengikut pesta-pesta adat kita? Kita tidak melarang adat, tidak melarang pesta-pesta. Tetapi hari Minggu Tuhan katakan di hari ke-7 apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kelihatannya memang tidak ada apa-apanya, tapi beribadah itu bukan Tuhan, bukan untuk kebutuhan Tuhan, tapi beribadah itu adalah kebutuhan kita. Amin. Nah, kalau ada melangkah menurut kehendak Tuhan, berarti ada melangkah yang menurut tidak kehendak Tuhan. Bapak Ibu ingat sekilas cerita Yunus bahwa melangkah tidak menurut kehendak Tuhan, efeknya adalah perut ikan. Amin. Saya flashback cerita sedikit mengenai cerita Yunus. Saya kembali lagi bahwa pada zaman itu secara jelas bahwa Tuhan katakan Yunus harus pergi ke Niniwe, harus melakukan pelayanan di sana. Tapi karena Yunus tidak melakukan kehendak Tuhan, pada saat itu nanti Bapak Ibu baca di pasal 1 ya, Yunus akhirnya melakukan perjalanan ke, ya yang hafal cerita sekolah minggu, ke Tarsis. Dia melakukan perjalanan ke Tarsis dengan menggunakan kapal, dan Yunus jauh dari Tuhan. Bapak Ibu coba buka di Yunus 1 ayat 3a. Saya bacakan secara cepat saja. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, bukan hanya melarikan diri tapi jauh.
jauh banget. Jauh banget. Kenapa jauh banget? Tuhan mau supaya dia ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Bapak Ibu, di sini ada jiwa baru nggak? Nggak ada ya? Ada yang baru pertama kali datang? Tidak ada. Berarti semua jemaat lama. Nah, Bapak Ibu beribadah di tempat ini, apakah langkahmu menurut kehendak Tuhan? Amin. Amin. Simple. Kalau engkau menurut kehendak Tuhan di tempat ini, pasti engkau bertumbuh. Amin. Yang tadinya nggak bisa doa, bisa berdoa. Yang tadinya nggak mau pegang Alkitab, bisa baca Alkitab. Yang tadinya marah-marah terus. Kalau di rumah ada salah sedikit marah-marah, tapi mulai ada damai sejahtera. Apakah kita beribadah di tempat ini menurut kehendak Tuhan? Bapak Ibu, keberadaan kita, Bapak Ibu datang ke tempat ini, itu bukan pilihan gembala, kami sebagai gembala sidang. Jemaat adalah Tuhan yang punya. Tuhan yang menempatkan Bapak Ibu di gereja A, di gereja B, di gereja lokal A. Itu semua karena Tuhan. Tuhan tahu porsinya kita. Tuhan tahu kebutuhannya kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau keberadaan kita ke tempat ini karena tuntunan langkah Roh Kudus, maka kita semua harus bersuka cita. Amin. Dan bertumbuh. Amin. Amin. Nah, saya kembali ke cerita Yunus. Saat Yunus jauh dari Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Nah, waktu perjalanan dia di dalam kapal pergi ke Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut. Di ayat 4 itu secara jelas, di ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Nah, waktu terjadi badai besar itu, seluruh isi kapal bahkan sampai kepada nahkoda dan kapten, mereka kebingungan, ada apa ini? Waktu nahkodanya turun ke bawah, ternyata Yunus di bawah itu sedang tertidur. Sedang tertidur pulas, dia nggak tahu nih sumber masalahnya dia, sumber masalah angin ribut saat itu adalah dia. Sewaktu nahkoda turun ke bawah dan mengatakan bahwa, kenapa engkau tertidur? Haruslah engkau berdoa kepada Tuhan Allahmu, karena pada saat itu di dalam kapal itu semua orang sedang berdoa kepada Tuhan yang masing-masing. Nah, sesudah itu akhirnya seluruh isi kapal itu mereka membuang undi. Setelah barang-barang mereka buang, mereka membuang undi kepada setiap orang yang ada di situ. Untuk siapa yang dibuang? Akhirnya jatuhlah kepada Yunus, si biang kerok itu. Tetapi apa? Yunus tidak melawan dan dia tahu bahwa kesalahan itu ada pada dia. Dibuanglah Yunus ke laut dan Tuhan mengirimkan ikan. Bapak Ibu sadarkah walaupun kita jatuh, Tuhan itu kalau dibilang kita nggak dilepeh, enggak, ya udah sana gitu. Ada begitu banyak kasih karunia Tuhan buat kita, walaupun Tuhan tahu anakku ini lagi tidak berjalan di treknya aku. Apakah Tuhan buang kita? Enggak kan? Tapi Tuhan panggil, ayo balik, ayo balik. Saat kita mulai melenceng ke kiri, ayo balik. Amin. Tuhan gak biarkan Yunus tenggelam ke dasar laut, walaupun Tuhan tahu, kan udah aku bilang loh ke Niniwe, kau pilih ke Tarsis, ya udah biarin tenggelam. Apakah seperti itu? Tidak. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Tuhan mengutus ikan. Amin. Kadang apa yang Tuhan buat untuk kita itu di luar nalar kita. Kenapa Tuhan gak utus orang yang membawa kapal untuk ngangkat Yunus gitu? Mungkin kalau di zaman dulu ada kapal selam, kenapa Tuhan gak kasih kapal selam? Tuhan kasihnya ikan loh. Secara ilmu mungkin kalau sesuatu yang masuk ke dalam pencernaan bakal hancur. Nah, ikan juga ada zat-zat dan enzim-enzim yang gitu memasukkan benda dari mulut dan menuju ke lambung, pasti hancur. Tapi apa? Apakah Yunus hancur di perut ikan? Tuhan kasih kesempatan dia 3 hari untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita sudah tahu kadang kita sering waktu kita jalan terus kita miring, Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Kalau kita tidak peka, apa yang terjadi? Hancurlah hidup kita. Amin. Tuhan seringkali ambil, balikin, ambil, kembalikin. Nah, saya kembali lagi. Akhirnya datanglah seekor ikan dan
Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, sewaktu Yunus sadar bahwa dia harus kembali, ke Niniwe. Dia harus kembali ke Niniwe dan saat itu setelah di pasal 2 nanti Bapak Ibu boleh baca cerita jelasnya di rumah bahwa saat Yunus melakukan pelayanan ke Niniwe, bahkan dari raja, rakyat sampai kepada hewan-hewan, mereka melakukan puasa, bahkan mereka merendahkan diri, melakukan kehendak Tuhan dan melupakan kelakuan mereka yang lama, yang tidak menurut kehendak Tuhan, dan akhirnya kota itu diselamatkan. Amin. Nah, hari ini saya bawa topik cerita kita mengenai cerita firman Tuhan, bukan cerita ya, tapi kebenaran firman Tuhan mengenai melangkah menurut kehendak Tuhan. Saya hanya kasih 2 poin hari ini mengenai melangkah menurut kehendak Tuhan. Yang pertama, peka dengar suara Tuhan. Amin. Peka itu sensitif, berarti lebih mendengar. Bapak Ibu buka di Ulangan 13 ayat 18. Ulangan 13 ayat 18. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, melangkah menurut kehendak Tuhan. Mungkin kalau melangkah menurut kita nggak perlu tanya orang, nggak perlu tanya Tuhan, ya udah besok mangga, gua mau ke kanan, ke kanan, ke kiri, udah kehendak gue, kehendak diri sendiri. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Poin yang pertama, peka mendengar suara Tuhan. Nah, bugem gimana dengar suara Tuhan? Kalau ada Tuhan ngomong ya saya kira hantu kali, bener nggak? Kalau zaman dulu mungkin seperti Bapak Gembala bilang, Tuhan itu berbicara secara jelas di telinga. Tapi kalau sekarang, walaupun mungkin ada beberapa pengalaman orang yang memang secara jelas, tapi untuk sekarang bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Amin. Amin. Mendengar suara Tuhan itu salah satunya ada banyak. Salah satunya yang sering kita lakukan di hari Rabu. Apa itu? Doa puasa, amin. Selalu saat doa puasa saya dipercayakan untuk sampaikan firman Tuhan, saya katakan doa puasa itu bukan kegiatan kita untuk menyogok Tuhan. Sering kita katakan, saya mau berdoa puasa supaya saya lulus, saya mau doa puasa supaya saya dapat rumah. Tidak, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah disogok dengan pujian penyembahan kita, dengan doa puasa kita. Kenapa kita lakukan doa puasa? Saat kita berdoa dan berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, tapi keegoisan kita. Kalau tadinya kita di level manusia gitu ada di posisi ini, tapi kita turunkan serendah-rendahnya. Kenapa? Waktu kita turunkan kemanusiaan kita serendah-rendahnya, saat Tuhan berbicara, kita tahu, ya Tuhan, itu kau. Tapi saat waktu kita masih di atas nih, egois kita, aku ini kepala cabang loh, aku ini punya yayasan loh. Waktu Tuhan katakan misalnya, kamu begini, pasti ada tarik ulur, pasti ada sebagai manusia, nggak mungkin Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan lakukan itu nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita cerna, di luar pemikiran kita. Itulah tujuannya kita ada doa dan puasa. Amin. Supaya kita peka mendengar suara Tuhan. Tuhan gak paksa untuk kita melakukan doa puasa. Tetapi kenapa di gereja ini, dan saya sangat bangga dengan gereja ini, bahwa itu tetap dilakukan untuk gereja sekarang. Saya bangga di gereja ini. Dan bangga punya Bapak Ibu yang setia. Saya katakan ke suami saya, di sini ibadahnya rame ya, Senin sampai Sabtu ada terus. Tapi ada terus jemaatnya.
Puji Tuhan, berarti bersyukur punya jemaat-jemaat yang setia. Amin. Haleluya. Nah, doa dan puasa. Waktu kita berdoa dan berpuasa, ya Tuhan tahu kebutuhan kita. Kita bisa meminta sama Tuhan. Tapi waktu berdoa dan berpuasa, Tuhan berbicaralah. Aku mendengar, aku siap mendengar. Nah, maka sering konsepnya seperti ini. Kenapa kalau orang berdoa dan berpuasa selalu menemukan jalan keluar apa yang sedang dia doakan? Kenapa? Konsepnya adalah saat dia berdoa dan berpuasa, dia tidak memaksa Tuhan, tapi dia sedang mendengar. Saat Tuhan katakan A, dia lakukan A, maka terjadilah apa yang dia doakan. Itulah sebenarnya konsepnya dalam doa dan puasa. Amin. Nah, peka mendengar suara Tuhan adalah melakukan sering yang kita lakukan seperti doa dan puasa. Yang selanjutnya adalah kudus seperti Bapa. Amin. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu, ada banyak pelajaran mengenai kudus ini, tapi yang saya mau bagikan hari ini adalah kita sendiri tahu bahwa hidup kita ini bagaimana. Amin. Kemana kita melangkahkan kaki, apa yang kita tonton, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, hendaklah kita kudus seperti Bapa. Amin. Poin kedua, bagaimana melangkah menurut kehendak Tuhan. Kalau sudah dengar, berarti dilakukan. Amin. Banyak keluhan ibu-ibu seperti ini. Kalau misalnya masih punya anak-anak remaja, manggil misalnya, saya ambil contoh nama anak saya aja deh. Abigail, tolong dulu beli ini. Kadang-kadang ada cuman, iya. Benar kan? Ibu-ibu, keluar ibu. Ada yang, iya. Ada yang dia nggak menyahut, tapi dia lakukan. Nah, bagaimana cara melangkah menurut kehendak Allah? Ialah yang kedua. Kalau sudah mendengar, lakukan. Amin. Yunus sebenarnya sudah mendengar, benar tidak Bapak Ibu? Kalau dia tidak mendengar, tidak mungkin dia mau pergi ke Tarsis. Bukan dia iseng dia pergi ke Tarsis, pasti dia sudah mendengar. Di Yunus 1 itu dikatakan secara jelas bahwa Tuhan berfirman dan Yunus mendengar, dia harus pergi ke Tarsis. Tapi waktu dia dengar, dia tidak lakukan. Dia pakai pikirannya. Nah, kemarin waktu saya baca firman Tuhan, kenapa Yunus pergi ke Tarsis? Saya coba baca, saya share dengan suami saya, dan di situ saya ada dapat pemahaman firman Tuhan. Ternyata Niniwe itu adalah satu kota yang besar yang berpenduduk 120.000 orang kurang lebih. Nah, pada saat itu kelakuan orang-orang yang ada di kota itu sungguh sangat jauh dari Tuhan, dan ternyata kota itu belum sampai firman Tuhan, makanya Tuhan pakai Yunus. Nah, Yunus mungkin seorang hamba Tuhan, dia seorang pelayan Tuhan. Katakan mungkin ini ya kalau secara manusia negosiasinya, ya kan Tuhan udah tahu di situ kota itu banyak orang-orang yang berbuat zina, orang banyak berbuat dosa, hancurkan sajalah seperti Sodom dan Gomora. Pikiran Yunus, makanya dia lari ke Tarsis. Nanti di ayat 1 ada ayatnya dikatakan bahwa Yunus tahu bahwa kebaikan hati Tuhan akan menyelamatkan kota itu. Tapi ternyata dengan kasih Tuhan bahwa kota itu harus diselamatkan. Di Yunus 4 ayat 11, bagaimana tidak ini Tuhan ya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Berarti pada saat itu Niniwe adalah kota yang belum disentuh oleh firman Tuhan. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan utus Yunus untuk menyelamatkan kota itu. Dan di akhir cerita itu memang bahwa seluruh raja, rakyat, bahkan sampai kepada ternak-ternak yang melakukan doa puasa dan melakukan kehendak Tuhan, dan diselamatkanlah kota itu. Nah, poin kedua, kalau kita sudah mendengar, lakukan. Amin. Kalau kita sudah dengar Tuhan, tapi kadang-kadang ya permasalahannya nih Bapak Ibu,
Kita tuh udah denger, tapi nggak sering lakukan kan? Benar? Benar banget, saya juga gitu kok kadang-kadang. Udah denger Tuhan katakan, Stefani kamu itu begini-begini. Enggak Tuhan. Nah sama seperti saya waktu kenal sama Bapak Gembala Saudara. Saya bilang, enggak Tuhan. Saya udah sekolah, udah kerja, saya nggak mau jadi hamba Tuhan saya udah enak dengan gaji saya. Enggak Tuhan. Sampai satu perkataan dari saudara saya, dan saya tahu itu suara Tuhan. Dia katakan seperti ini, jangan patahkan kehendak Tuhan. Di situ saya langsung, oh I'm sorry God. Situ saya katakan, nah ampuni saya Tuhan. Nah seringkali kita sudah sering mendengar suara Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Apakah kita bisa ngatur Tuhan? Tuhan, aku maunya begini, sampai Z. Meminta bisa? Bisa. Kita anak kan? Amin. Anak kan di sini, kita anak, kita bisa meminta. Tapi apakah kita bisa mengatur Tuhan saat Tuhan perintahkan Yunus, kamu harus pergi ke Niniwe. Terus Yunus bilang, udahlah Tuhan, bakar aja itu seperti Sodom dan Gomora. Apakah Yunus bisa mengatur Tuhan? Tidak bisa. Amin. Amin. Tidak bisa. Karena Tuhan mau menyelamatkan Niniwe. Tuhan kirim Yunus untuk kota itu. Yunus tahu kebaikan hati Tuhan dan tahu kalau Yunus melayani di Niniwe pasti kota itu akan selamat. Dan benar, mulai dari raja sampai rakyat semuanya datang untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Yunus yang awalnya langkahnya lari daripada Tuhan. Sampai dia sadar karena angin ribut. Kadang-kadang memang saya sering gini, kenapa sih kadang-kadang kita tuh setelah ada sesuatu dulu baru kita cari Tuhan. Baru kita cari Tuhan. Kenapa enggak waktu kita sehat-sehat, waktu kita dalam berkat Tuhan, ini aku Tuhan, mau melayani Tuhan. Disuruh yes, sakit yes gitu. Jangan nanti tunggu, aduh ada tuh di almarhum ayah saya tuh sering ngomong seperti ini. Ada beberapa dulu jemaat yang dia layani gitu kan. Datang waktu masih sehat-sehat, ya brur, ketemu hari Minggu ya, kita beribadah. Wah nggak bisa Pak Gembala, saya ada begini. Nah, oke, Gembala bisa memaksa? Tidak bisa. Sampai kehariannya telepon ke ibu saya, ibu bisa datang ke rumah suami saya gini. Tapi apakah diketawain sama Gembala? Tidak. Gembala dengan rendah hati berdoa. Yang tadinya sudah bilang datang beribadah ibu, tapi yang dilakukan apa? Berdoa minta kesembuhan. Enak nggak? Enak. Jadi anak Tuhan itu enak. Waktu salah, waktu kita sudah mulai lari, dikembalikan. Sakit, didoakan. Amin. Itulah kebaikan hati Tuhan. Sekarang pilihannya, apakah kita mau melangkah menurut kehendak kita atau melangkah menurut kehendak Tuhan? Bapak Ibu pilih dalam hati. Kalau saya melangkah menurut kehendak Tuhan. Zaman sekarang ini kalau kita melangkah menurut kehendak kita, ada banyak jebakan Batman saya bilang. Kadang kita lihat firman Tuhan sepertinya kayak firman Tuhan tapi kok melenceng. Ada begitu banyak pengajaran yang hari ini kalau kita melangkah menurut kehendak kita, kita bilang itu Tuhan. Padahal sebenarnya bukan. Berbahaya tidak? Berbahaya. Tapi hari ini pilihan itu ada pada Bapak Ibu. Apakah kita mau melangkah menurut kehendak Tuhan ataukah kita melangkah menurut kehendak hati kita? Amin. 2 poin itu kita coba lakukan. Kita bukan manusia sempurna. Kita bukan manusia sempurna yang secara 100% hidup kita bagus. Tapi setiap harinya, makanya firman Tuhan katakan diperbaharui. Setiap harinya kita berusaha untuk diperbaharui, melakukan apa yang baik, mencoba kan tidak ada salahnya kan. Kalau gagal, ulang lagi. Kalau gagal, ulang lagi. Hidup ini adalah pertandingan. Kalau Bapak Ibu sudah capek dengan pertandingan, berarti nanti kita berdoa sama Pak Gembala. Biar apa? Udah selesai aja pertandingannya. Tapi hidup ini adalah pertandingan. Pertandingan sampai kita menutup mata. Amin. Pertandingan iman kita. Amin. Masalah
keuangan, sakit, penyakit, apa. Itu manusia karena kita masih di bumi. Tapi saat kita melangkah, apa sih yang membedakan kita dengan anak-anak yang tidak tahu berpengharapan sama Tuhan? Ada iman dan pengharapan. Kalau kita tidak punya iman dan pengharapan, mungkin kita udah lama kali nggak ada di gereja ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu punya banyak kesaksian tentang kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin nggak ada duduk di tempat ini, amin. Saya, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak hidup. Saya pernah bagikan di doa puasa, saya seorang bayi yang hidup dari kematian, itulah saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada di tempat ini. Tapi saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, cerita Yunus. Kebenaran tentang Yunus. Saat Tuhan berbicara kepada kita, apakah kita mau melakukannya? Kalau saya katakan, ya Tuhan, saya mau lakukan. Amin. Cek. Kalau saya katakan, saya mau melakukannya. Amin. Kadang jalan ceritanya, Tuhan itu banyak melakukan sesuatu itu di luar nalar kita. Sebelum saya tutup, dan saya akan bagikan ayat terakhir, Bapak Ibu tidak jauh-jauh. Kalau minggu lalu saya sudah bersaksi mengenai pernikahan kami, ini pas minggu lalu. Saat itu saat beribadah, kalau orang mungkin bilang nggak mungkin ya. Tapi saat itu di dompet saya cuma 200.000. Dan kami itu tidak ada lagi. Cuma 200.000. Baru selesai pesta nih, banyak pengeluaran. Waktu saya mau ambil untuk persembahan saya dan suami saya, manusianya saya, jujur saya katakan, saya mau pecahkan itu. Saya mau bilang, Abigail tolong beli apa, pecahkan. Tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Orang tua saya, suami saya sering berkhotbah untuk memberikan persembahan yang terbaik. Saya tahu saya sedang ada 200.000 dan kalau saya kasih itu saya bilang, Tuhan saya dan keluarga saya makan apa nih seminggu ini? Saya ceritanya ketawa, tapi saat itu saya bergumul dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan saya cuma punya 200.000. Selanjutnya Tuhan, saya nggak mau tahu, Tuhan pasti pelihara saya. Saya kasih suami saya kasih. Dan waktu saya kasih, saya tidak ada pemikiran apapun. Saya pikir, ya kalau nggak makan, ya saya masih bisa lah minta sama Ibu Golda gitu untuk makan aja gitu ya. Saya kasih dan saya tidak pemikiran apa-apa. Dan saya nggak bilang sama suami saya, Bapak Ibu tahu, saya tidak bilang bahwa, sayang uang kita tinggal 200.000. Saya tidak kasih tahu itu. Saya kasih. Dan saya cemplung, saya kasih. Udah, habis itu saya cuma ketawa-ketawa aja. Memang saya orangnya suka ketawa, jadi Bapak Ibu nanti kalau satu hari dengar suara ketawa saya yang cekikikan, saya orangnya suka ketawa. Bahkan makanya sama Abigail kita tuh duet ketawanya. Udah, saya kasih dan waktu saya kasih ketawa-ketawa selesai itu nggak tahu nih mau kemana. Ya udah hari Minggu ya, coba makan keluar lah. Saya cuma ketawa-ketawa, oh iya makan di luar lah, nggak tahu bayarnya apa. Dan Bapak Ibu tahu apa yang kami dapat, Tuhan gak kasih kami tuh harus makan bubur berpuasa 3 hari 3 malam. Di hari yang sama Tuhan kasih kami 10 kali lipat dari yang saya kasih. Amin. Dan saya bangga dengan itu. Kadang-kadang sesuai dengan logika kita tidak Bapak Ibu. Amin. Gak sesuai dengan logika kita. Saat kita cuman mungkin seperti cerita janda di Sarfat. Dia cuman punya beberapa dari hartanya. Tapi dia kasih itu yang terbaik. Kalau engkau punya 500.000 dan engkau memberikan 100.000 itu besar tidak? Besar. Tapi apakah itu yang terbaik? Tuhan katakan kasih yang terbaik. Dan saat itu saya katakan, Tuhan ini yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah utang Bapak Ibu, halo. Apakah Tuhan pernah berutang? Tidak pernah. Dia bayar kontan. Amin. Amin.
saya juga mau melangkah menurut kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu juga yang mendengar, melangkah menurut kehendak Tuhan. Amin. Saya tutup dengan ayat di Ulangan 28. Amin. Saya akan baca di Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu boleh mengamenkan setiap firman Tuhan hari ini. Amin, 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 amin. Siapa yang mau terima berkat? Amin. Saya baca di Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Amin. Hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Melakukan kehendak Tuhan. Ada berkat buat kita. Kalau saya langsung pilih melakukan kehendak Tuhan. Saya nggak mau perut ikan. Amin. Yang mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian.